Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei pada tahun ini seperti juga pada tahun lalu terasa berbeda karena masih diselimuti pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Setahun terakhir merupakan salah satu masa yang berat bagi para pekerja. Pembatasan mobilitas dan aktivitas akibat pandemi menyebabkan banyak bisnis yang ditutup dan sebagian pekerja kehilangan sumber mata pencaharian utamanya. Tidak mengherankan jika kemudian tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,23% pada Agustus 2019 menjadi 7,07% pada Agustus 2020. Pandemi juga membuat banyak perusahaan yang terpaksa memotong upah pekerja. Survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020 oleh BPS merilis bahwa rata-rata upah buruh turun 5,20% menjadi 2,76 juta rupiah per bulan. Pada Agustus 2019 rata-rata upah buruh 2,91 juta rupiah per bulan. Pandemi COVID-19 membuat kondisi sulit. Sejumlah perusahaan juga telah berada di titik terbawah, bahkan terancam gulung tikar. Tidak mudah bagi pemerintah memulihkan seluruh keadaan di tengah kondisi seperti ini. Namun sejumlah hal tetap harus diprioritaskan, terutama golongan yang rentan terhadap kelanjutan hidup ke depannya. Tim Liputan, Berita 1. Pandemi virus corona telah memukul berat banyak sektor, termasuk roda perekonomian dunia. Banyak perusahaan yang berada di titik terendah. Pemutusan hubungan kerja hingga pemotongan upah tidak bisa dihindari. Lalu di tengah kesulitan ini, bagaimana dengan kesejahteraan para buruh? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui Zoom Direktur Labor Institute Indonesia Rekson Silaban. Halo, selamat siang Pak Rekson. Selamat siang Mbak Anggita. Pak Rekson, ini kalau kita melihat bagaimana sebenarnya nasib para buruh di tanah air saat ini? Ya, secara umum nasibnya sejak tahun lalu tidak ada yang banyak berubah. Masih banyak yang di PHK, masih banyak yang dirumahkan, juga banyak yang mungkin tidak akan dapat THR penuh, walaupun banyak stimulan yang dikeluarkan pemerintah. Tapi ada kesadaran baru bahwa ini situasinya bukan karena Indonesia sendiri, tapi ini adalah juga masalah yang datang dari dimensi internasional. Jadi ada kesadaran bahwa ada kesabaran mereka untuk menunggu pemulihan nasional yang akan terjadi juga dari sumbangan global. Karena kalau kita pulih sendiri tapi internasional tidak pulih, juga tidak akan banyak berpengaruh kepada Indonesia yang banyak melakukan transaksi internasional maupun ekspor secara internasional. Begitu Mbak Anggita. Baik, ini kalau kita melihat di masa pandemi saat ini yang masih belum selesai ya Pak. Ini tentunya banyak tekanan yang dihadapi dari semua sektor industri, termasuk juga berdampak kepada para buruh sepertinya banyak yang dirumahkan. Ini bagaimana Anda melihat problem saat ini? Jadi seperti biasa kalau ada tenaga kerja kita kalau banyak yang dirumahkan atau banyak yang di PHK, itu akan berakibat terhadap turunnya roda perekonomian Indonesia. Ya. Karena Indonesia itu ekonominya digerakkan sektor konsumsi. Jadi kalau tidak ada uang untuk mengkonsumsi, semua juga roda ekonomi yang lain akan perlahan redup dan bisa mati. Jadi sangat diharapkan bahwa pemulihan ekonomi itu harus sangat cepat, memberikan pekerjaan dan memberikan berbagai stimulan-stimulan yang membuat mereka memiliki income untuk belanja sehingga roda ekonomi bisa berjalan. Kalau terlalu lama mereka tidak dipekerjakan, tidak mendapat upah, ini akan membuat Indonesia ini akan lebih lama terperangkap ekonomi dan nasib buruh akan lebih banyak juga lebih menderita. Baik, ini kalau Anda melihat mungkin intervensi dari pemerintah sendiri terhadap kesejahteraan buruh, terutama di masa pandemi atau masa sulit seperti ini, seperti apa Pak? Apakah cukup efektif dilakukan? Untuk perbandingan internasional sebenarnya Indonesia ini sudah cukup banyak ya. Pemerintah Jokowi ini sudah cukup bagus terdepan lah untuk memberikan berbagai stimulan pajak,
berbagai kemudahan pemotongan anggaran, juga kemudahan pembayaran, relaksasi pembayaran jaminan sosial tenaga kerjaan, dan berbagai proyek-proyek bantuan yang kepada UMK, ya. Tapi tentu saja ini kan masif sekali ini masalahnya. Jadi tidak banyak juga usaha-usaha yang belum dapat sentuhan daripada program tersebut. Walaupun program tersebut jancung jempol, tapi masih banyak perusahaan industri yang belum mendapatkan apapun dari insentif tersebut, sehingga terpaksa memang mereka harus melakukan PHK. Inilah sebenarnya concern utama kami, bagaimana stimulan yang sangat masif tersebut, apalagi itu dibiayai dari utang luar negeri, itu bisa menyentuh sektor-sektor yang memang membutuhkan percepatan untuk kembali, khususnya sektor usaha kecil menengah yang menyimpan banyak tenaga kerja. Hampir 90% pekerja kita adalah sektor usaha kecil menengah. Baik, seperti yang Anda sebutkan barusan, Pak Rekson, masih banyak perusahaan yang belum tersentuh oleh program bantuan pemerintah, sehingga ini pasti menjadikan nasib buruh tersebut masih seperti apa ya, kesejahteraannya belum terjamin, apalagi di masa sulit seperti ini. Ini sebenarnya apa, Pak, tantangan yang Anda lihat? Tantangannya memang harus ada pemetaan lagi yang baru dari pemerintah. Sekarang setelah dihamburkan uang banyak ya, itu sangat banyak sekali, termasuk bantuan stimulus, bantuan subsidi upah, sudah sangat banyak sekali. Sekarang sudah waktunya Indonesia wait. Kita perlu sekarang melihat lagi apakah efektivitas bantuan itu dan stimulan itu sudah merata atau sudah proporsional dengan jumlah uang yang kita keluarkan, karena ini kan ratusan triliun sudah keluar lebih. Jadi apakah ini cukup memadai atau masih ada kesalahan-kesalahan, apakah masih ada yang tersingkirkan tidak dapat. Jadi sekarang kita mau melihat evaluasi daripada stimulan yang diberikan pemerintah itu udah bagaimana, kita belum mendapat evaluasi. Walaupun kita tahu ada dampaknya, ada positif ya, tapi apakah itu proporsional dengan jumlah uang yang sudah digelontorkan? Karena masih banyak keluhan, masih banyak orang di rumah, banyak orang belum bangkit. Jadi apakah memang udah itu cukup proporsional? Nah, itu perlu kita sekarang melakukan assessment atau review terhadap semua kebijakan ini setelah 1 tahun pandemi ini melanda kita. Baik, ini kalau kita lihat dengan banyaknya sektor industri yang tertekan dan juga menjadikan banyak buruh yang kemudian dirumahkan, termasuk juga memberikan andil terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan seperti banyak mereka yang akhirnya bekerja di sektor yang informal. Kalau Anda melihat ini dampaknya kepada buruh ini sebesar apa sih, Pak? Jadi gini, biasanya kan memang Indonesia itu karena kita mayoritas pekerja kita di sektor informal, sehingga mitigasi pekerja ketika dia terlempar dari sektor pekerja formal selalu punya insting, intuisi mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari sektor informal. Bisa jadi Grab, juga Gojek, menjual barang kecil-kecilan, pinggir jalan, atau melakukan inovasi-inovasi personal. Dan beruntunglah Indonesia sehingga tidak selalu seperti di Eropa atau negara-negara lain selalu meminta pemerintah yang harus bertanggung jawab. Tapi Indonesia bisa mencari jalan sendiri. Misalnya juga sekarang mereka bisa menciptakan usaha-usaha yang kreatif sehingga tidak perlu harus menunggu bantuan uluran tangan pemerintah. Dan beberapa perusahaan juga memiliki sebuah skenario mitigasi yang baru. Misalnya mereka bisa mengurangi beban labor cost-nya dengan membuat orang sudah bisa bekerja dari rumah. Sehingga ketika mereka meminta kenaikan upah, pengusaha bilang, wait, kan kamu sudah dari rumah. Jadi kalau ada penundaan upah ataupun tidak terjadi kenaikan upah, kamu seharusnya menerima karena kamu sekarang kan kerjanya di rumah, bisa dengan keluarga, tidak perlu naik kendaraan. Nah, ketika nanti juga kita kembali ke normal, situasi normal, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Karena beberapa perusahaan sudah memiliki kemampuan melakukan efisiensi di sektor ketenagakerjaan dengan membuat work from home dan teknologi, terobosan teknologi yang lain.
Sehingga Indonesia ini menurut saya akan lebih bagus di masa depan karena kita tidak tergantung terlalu banyak lagi kepada labor cost yang selama ini membebani banyak pekerjaan atau perusahaan. Baik, Pak Rekson, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.